Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini aku akan berbagi beberapa resep bolu atau cake yang bisa kalian jadikan sebagai sajian spesial di hari raya. Dan uniknya nih, dari berbagai cake yang aku share ini, cara pembuatannya tuh berbeda-beda. Simak videonya sampai selesai dan selamat mencoba. Di video kali ini kita mau bikin banana bread. Cara bikinnya simple banget. Ini tuh bikinnya gampang, nggak pakai mixer, nggak pakai lama. Mungkin paling lama nunggu di panggangnya aja. Tapi hasilnya enak banget, moist, empuk, harum, bikin nagih pokoknya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, pastinya kita siapkan dulu pisang. Di sini aku pakai pisang Ambon, boleh pakai pisang apa aja, tapi pisangnya harus benar-benar matang. Ini pisangnya udah hampir bonyok, udah kelewatan matangnya. Semakin matang, semakin harum, semakin keluar manis alami dari pisangnya, dan cocok banget dibikin banana bread. Nantinya kita butuh 450 gram pisang kelewat matang tanpa kulitnya ya. Selanjutnya siapkan bahan-bahan basah yaitu 120 gram margarin atau mentega yang sudah dilelehkan sebelumnya dan kondisinya udah dingin, 2 butir telur, dan 1 sendok teh pasta vanila. Boleh diganti pakai bubuk vanili. Selanjutnya bahan kering termasuk gulanya. Di sini kita pakai 2 jenis yaitu 80 gram gula pasir dan 50 gram gula palem. Bahan kering lainnya yaitu 1 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh soda kue, 1/4 sendok teh garam, dan opsional setengah sendok teh bubuk kayu manis. Jadi ini boleh di skip, tapi kalau pakai bubuk kayu manis bakalan menambah aroma sehingga banana breadnya jadi lebih harum. Selanjutnya kita siapkan juga 1 sachet susu bubuk kemasan 27 gram, tapi kalau nggak ada boleh di skip. Dan bahan terakhir, ini bahan kering yang harus diayak yaitu tepung terigu. Ini pakai tepung terigu serbaguna atau protein sedang, atau pakai yang kiloan biasa juga nggak apa-apa kok. Sekarang kita siapkan dulu loyang yang akan kita gunakan. Ini aku pakai loyang ukuran 26 x 10 x 7 cm. Alasi dengan kertas baking atau bisa dioles margarin dan ditabur tepung supaya nggak lengket. Nah, sekarang kita panaskan dulu oven atau panggangan yang akan kita gunakan. Ini aku pakai oven Fantasy dari Mito. Kita panaskan di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah 15 menit sebelum adonan banana breadnya masuk. Langkah pertama, lumatkan pisang menggunakan garpu atau benda apapun seperti ini. Kita lumatkan aja. Jadi dari pisang seukuran yang terlihat seperti di video, ini digunakan sekitar 8 buah ya teman-teman, untuk mendapatkan 450 gram daging pisang tanpa kulitnya. Nah, kalau udah lumat seperti ini, nggak perlu sampai halus-halus banget, kira-kira seperti ini aja. Selanjutnya kita campur dengan bahan basah lainnya, yaitu telur. Kemudian masukkan margarin cair, pasta vanila, dan pisang yang sudah dilumatkan. Ini kita aduk sampai rata menggunakan whisk atau apapun. Gak usah lama-lama, asal tercampur rata aja. Ketika udah rata, seperti ini, masukkan bahan keringnya. Masukkan gula pasir, gula palem, baking powder, baking soda, garam, bubuk kayu manis. Opsional boleh dikasih susu bubuk seperti ini biar tambah mantap. Dan terakhir masukkan tepung terigu, dan ini sebaiknya diayak agar mudah tercampur rata dan nggak menggumpal. Selanjutnya tinggal diaduk sampai tercampur rata. Jangan lama-lama dan penting banget untuk tidak mengaduk secara berlebihan. Cukup sampai asal rata aja, jangan overmix. Kalau overmix adonannya bakalan jadi lebih keras. Jadi penggunaan mixer sangat tidak diperlukan ya teman-teman. Nah, ini udah cukup, udah tercampur rata. Selanjutnya langsung aja kita tuangkan ke dalam loyang.
Boleh diberi topping sesuai selera, tapi kalau nggak dikasih topping juga nggak apa-apa. Untuk topping aku pakai 1 buah pisang yang dibelah memanjang menjadi 2 bagian, secukupnya almond slice dan secukupnya choco chips. Kita letakkan topping di atas adonannya. Selanjutnya kalau udah, panggang selama 60 menit di oven bersuhu 160 derajat Celcius, api atas bawah yang sudah dipanaskan tadi, atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Ketika dipanggang, banana bread ini akan mengembang tinggi dan berubah warnanya menjadi semakin coklat tergantung kematangan dan jenis pisang yang digunakan. Jika sudah matang, ketika kita lakukan tes tusuk, tidak ada adonan yang masih basah dan hasil tusukannya bersih, seperti ini, berarti udah matang. Selanjutnya keluarkan dari loyang dan biarkan suhunya benar-benar turun. Kalau suhunya sudah turun dan udah dingin, siap untuk disajikan. Nah, gimana? Simple kan cara buatnya? Gampang banget, bahan-bahannya juga gampang didapatkan. Ini beneran enak banget, teksturnya empuk, lembab, lembut, harum dari pisang, ditambah aroma kayu manis, rasanya nggak cukup kalau cuma makan 1 potong. Bisa juga untuk jadi ide jualan, dijual per slice atau dijual per ukuran loyang. Selamat mencoba, ini recommended banget. Untuk teman-teman yang belum subscribe, kalau kamu suka channel ini, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Di video kali ini aku membuat bolu macan, resep jadul dengan tampilan bolu kekinian. Cara bikinnya gampang, ikutin step by stepnya dengan benar. Hasilnya enak, legit, dan motifnya juga cantik banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Bahan-bahannya 7 telur, 265 gram gula, aku pakai gula halus, 1 sendok makan SP, 292 gram tepung terigu protein sedang, 3 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh garam, 175 gram santan, aku pakai santan kemasan ya, 115 gram butter atau margarin yang udah dilelehkan, siapkan juga pasta vanila, pasta mocha, dan pasta coklat. Dah itu aja bahan-bahannya, gampang banget. Pertama, ayak dulu bahan keringnya, yaitu terigu, susu bubuk, dan garam. Kita ayak dulu biar nggak gumpal dan mudah tercampur. Kemudian dalam wadah atau bowl mixer, masukkan telur, gula, dan SP. Kocok hingga mengental dan mengembang. Perlahan kita mulai dari speed rendah ke sedang dan stabil di speed tinggi. Kalau udah kental, mengembang, dan pucat seperti ini, masukkan bahan kering yang sudah diayak bergantian dengan santan sambil dimix pakai kecepatan rendah atau sedang. Kembali ke bahan keringnya, masukkan lagi santannya, ulangi terus sampai habis. Nah, kalau udah masuk semua bahan kering dan santannya, kemudian kita masukkan butter atau margarin leleh, biarkan sampai tercampur rata. Nah, kalau udah rata, matikan mixer. Pastikan lagi adonan benar-benar tercampur. Jadi kita aduk bentar pakai spatula. Dan pastikan tidak ada endapan minyak di dasar mangkuknya ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang bagi adonan menjadi 2 bagian. Kita timbang masing-masing beratnya itu sekitar 620 atau 630 gram. Nah, 1 bagian kita ambil dan bagi lagi menjadi 2 bagian. Sama rata aja. Setelah selesai dibagi, jadi kita punya 3 bagian, 1 bagian besar dan 2 bagian yang lebih kecil. Untuk bagian paling besar kita beri pasta vanila,
Ini sebenarnya opsional aja pasta vanilanya. Kemudian kita aduk hingga rata. Kemudian untuk satu bagian yang lebih kecil, beri secukupnya pasta coklat, sesuai selera ya. Aduk hingga rata. Dan satu bagian terakhir kita beri pasta mocha, sesuai selera juga. Aduk hingga rata. Ambil loyang, dan kali ini aku mau coba pakai loyang cantiknya Stand Cookware, loyang Daisy dengan coating granit kualitas Jerman. Sebelumnya, loyang ini udah diolesin menggunakan olesan Carlo. Cek kolom deskripsi untuk detailnya ya. Ambil 6 scoop adonan putih, masukkan ke dalam loyang di bagian tengahnya, atau kalau kalian nggak punya scoop bisa pakai sendok. 1 scoop itu kira-kira sekitar 2 sendok makan penuh ya. Setelah itu ambil 6 sendok makan adonan coklat, kita letakkan juga di tengah loyang. Masukkan juga 6 sendok makan adonan mocha, letakkan di tengah loyang. Selanjutnya ulangi hal yang sama, kali ini adonan putih lagi sebanyak 5 scoop. Adonan coklat 5 sendok makan. Dan adonan mocha 5 sendok makan. Lanjutkan terus ya dengan pola yang sama sampai tinggal 1 sendok makan terakhir atau setengah sendok makan terakhir, pokoknya sampai habis aja. Nah, kalau udah selesai tinggal kita panggang aja di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya di suhu 175 derajat Celcius selama 45 sampai 60 menit atau sampai matang. Kalau udah matang, lakukan tes tusuk. Kalau hasilnya bersih berarti udah matang. Maaf ya teman-teman, ini tampilannya nge-crack. Mungkin karena tadi waktu manasin ovennya aku kelamaan. Tapi nggak masalah karena bagian bawahnya nanti yang akan berada di atas. Tunggu beberapa menit biar agak longgar sedikit. Selanjutnya langsung aja keluarin dari loyang biar nggak kempes. Wah teman-teman, ini bentuk bagian luarnya cantik banget. Motifnya tegas karena loyangnya emang beneran bagus. Ini kita biarkan suhunya turun, baru bisa kita potong-potong. Setelah suhunya turun, kita cek apakah berhasil membuat motif macan di dalamnya. Nah, kayak gini penampakannya setelah dipotong. Gimana menurut kalian? Menurutku sih ini udah mirip motif macan ya, menyesuaikan dengan bentuk loyangnya juga. Tetap cantik dan yang penting rasanya ini enak, moist, dan legit. Di video kali ini aku buat bolu pisang atau banana cake. Kebetulan aku punya pisang kelewat matang, jadi langsung aja aku manfaatin buat bikin banana cake ini. Dan nyoba pakai metode all in one. Ternyata hasilnya benar-benar memuaskan. Ini lembut dan super gampang. Banana cake ini teksturnya ringan serta rasa pisangnya kerasa banget. Recommended ya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Untuk bahan-bahannya teman-teman bisa screenshot di sini atau cek kolom deskripsi. Pertama kita akan melelehkan margarin. Nyalakan kompor, tumpangkan wajan atau panci, masukkan margarin dan biarkan margarinnya meleleh. Kalau udah meleleh seperti ini, matikan kompor. Margarin ini kita sisihkan sebentar, biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Ini dia bahan utamanya, ini adalah pisang kelewat matang, kayak gini ya. Ini jangan dibuang, dibikin kue aja pasti harum dan enak banget. Aku pakai pisang Ambon ya, kupas kulitnya dan timbang. Kita butuh sekitar 400 gram. Nah ini kelewatan 2 gram tapi nggak apa-apa lah ya, jangan dibuang sayang. Menggunakan garpu, hancurkan pisang, tapi jangan terlalu halus. Santai aja dilumatkan, tapi biarkan masih ada potongan-potongan kecil pisangnya. Kira-kira seperti ini. Kalau udah, sisihkan sebentar. Masukkan telur dan gula pasir ke dalam wadah atau bowl mixer. Disusul dengan terigu dan susu bubuk. Jangan lupa tambahkan pasta vanila, kira-kira sekitar setengah sampai 1 sendok teh. Kemudian bahan-bahan ini kita mix dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata.
Jadi, metode all-in-one ini semua bahan di-mix atau dikocok bersamaan kecuali margarin atau mentega leleh. Dan karena kita bikin bolu pisang, pisangnya itu kita campurnya belakangan. Hasilnya tekstur pisangnya tuh berasa. Nanti kita lihat hasilnya sama-sama ya. Sebelum kita naikkan ke speed yang tinggi, kita butuh pengemulsi atau penstabil. Di sini kita tambahkan SP. Naikkan speed mixer ke kecepatan tinggi dan mix hingga putih, pucat, dan kental. Kalau udah putih pucat seperti ini, matikan mixer. Kekentalannya akan jadi seperti ini udah cukup. Masukkan pisang yang udah kita hancurkan sebelumnya. Aduk rata dengan spatula secara hati-hati. Aduk seperti ini ya. Kalau udah tercampur rata, terakhir masukkan margarin yang sudah dilelehkan dan tentu aja suhunya udah turun. Udah dingin, bukan masih panas ya. Aduk lipat atau aduk balik. Pastikan gak ada endapan margarin leleh di dasar mangkuknya. Kalau udah rata, seperti ini, tuangkan ke dalam loyang. Ini aku udah siapin loyang persegi ukuran 22 cm yang udah dioles margarin dan ditabur tepung terigu. Teman-teman juga bisa kalau mau dilapisi menggunakan kertas baking ya. Kalau udah dituangkan semuanya, hentak-hentakan loyang untuk mengeluarkan udara besar yang terperangkap. Nah teman-teman, ini aku beri topping sebelum cake-nya masuk. Aku beri almond slice dan choco chips. Saranku, toppingnya ini dimasukkan saat cake-nya 10 menit dipanggang. Tapi kalau teman-teman gak beri topping juga gak apa-apa, gak masalah ya. Panggang di oven yang udah kita panaskan sebelumnya. Panggang di suhu 160 sampai 170 derajat Celcius selama 30 sampai 60 menit tergantung oven masing-masing. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, teman-teman bisa lihat di sini ternyata toppingnya yang choco chips itu tenggelam, ternyata lebih berat dibandingkan adonan cake-nya. Jadi sebaiknya 10 menit dipanggang baru kita beri topping. Panggang kembali sampai matang. Total waktu yang kubutuhkan untuk membuat si cake-nya ini matang itu sekitar 50 menit di suhu 160 derajat Celcius, tapi bisa aja berbeda tergantung dengan oven masing-masing. Setelah dipanggang selama 50 menit, tes tusuk. Kalau hasil tusukannya bersih, gak basah, berarti udah matang. Seperti ini ya. Keluarkan terlebih dahulu dari oven. Aku mau balikan dulu dan pindah ke cooling rack. Ini dia hasilnya teman-teman. Ini kelihatan cantik dan empuk banget. Kita biarkan aja suhunya turun dulu, baru bisa kita potong-potong. Setelah suhunya turun, potong-potong sesuai selera dan siap untuk disajikan. Untuk hasilnya ini benar-benar empuk dan lembut banget. Ringan cake-nya, beda sama banana bread yang lebih berat dan lebih moist. Ini lebih ringan dan empuk. Rasanya enak banget, harum, bikin nagih. Di bagian bawah cake-nya itu tekstur potongan-potongan pisangnya kelihatan banget. Itu bukan bantat ya, tapi pisangnya ngumpul di bagian bawah semua. Jadi di bagian itu lebih moist, lebih berasa pisangnya, dan lebih legit. Sementara bagian atasnya lebih ringan dan berpori. Di video ini aku membuat magic flan cake. Disebut magic karena ada perpindahan posisi susunan cake-nya ketika dipanggang atau dikukus. Ini aku bikin versi simple dari bahan-bahan dan cara pembuatannya. Jadi insya Allah semuanya bisa bikin. Walaupun simple, ini rasanya enak banget. Cake-nya coklat plus puding flan yang lembut ditambah lagi karamel. Ini recommended ya teman-teman. Dan sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Untuk bahan-bahannya, teman-teman bisa screenshot di sini atau cek di kolom deskripsi. Pertama, kita mau bikin karamel pakai gula. Biasanya kan kita bikin karamel tuh emang pakai air panas biar cepat nguap, dan kali ini aku pakai air biasa aja.
tumpangkan panci atau teflon ke atas kompor, masukkan airnya. Nah, ini kita biarkan aja, biarkan airnya panas. Kira-kira kalau udah terlihat seperti ada bubble-bubble di airnya, udah panas, baru kita masukkan gula pasir. Ini adalah caraku untuk membuat karamel tanpa harus menyiapkan air panas. Biarkan gulanya mencair, jangan diaduk-aduk ya. Sesekali boleh kita miringkan pancinya dan kita biarkan aja sampai gulanya berubah menjadi karamel. Kalau kira-kira udah mulai mencair dan mulai berubah warnanya, kita aduk-aduk dan tunggu warna karamelnya kecoklatan. Hati-hati jangan sampai gosong ya. Ini udah cukup, matikan kompor dan segera kita tuangkan ke atas loyang yang sudah diolesi margarin atau mentega. Lakukan dengan cepat ya teman-teman, jangan sampai karamelnya keburu mengeras. Biasanya kalau kayak gini loyangnya panas, jadi ratakan aja karamelnya dengan hati-hati ya. Kalau udah, sisihkan sebentar, siapkan oven. Untuk teknik panggangnya menggunakan teknik au bain-marie, yaitu dalam loyang besar di oven. Kita masukkan air kira-kira sampai setinggi 1,5 cm dan panaskan ovennya di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah. Ini kita panaskan kira-kira sekitar 15 menit, pokoknya sampai air yang ada di dalam ovennya ini menjadi panas. Kalian juga bisa kalau mau cake ini dikukus ya. Sekarang kita mau bikin flan atau puding custard. Siapkan wadah, masukkan telur, kemudian masukkan kental manis, aduk hingga rata. Tuangkan susu cair full cream dan juga pasta vanila. Aduk kembali hingga tercampur rata. Kalau udah rata, sisihkan sebentar. Sekarang kita akan membuat cake coklatnya. Dalam wadah masukkan margarin atau boleh banget pakai mentega. Masukkan gula halus. Ini aku contohin pakai whisker ya. Kalian boleh kalau mau pakai mixer. Ini kita kocok aja hingga pucat dan creamy. Kalau udah pucat, ini lebih putih dan juga menjadi creamy. Teksturnya seperti ini. Ambil telur. Telurnya kita kocok lepas terlebih dahulu. Kemudian masukkan bertahap ke dalam adonan. Aku bagi menjadi 3 tahap. Kenapa nggak dituangkan sekaligus? Ini biar margarin sama telurnya itu nggak split atau pecah. Kita aduk rata, jangan kelamaan ya. Selanjutnya, bahan kering kita ayak terlebih dahulu, yaitu terigu, coklat bubuk, dan baking powder. Ayak seperti ini untuk memudahkan bahan keringnya tercampur dengan kocokan margarin. Aduk rata menggunakan spatula, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman cara mengaduknya. Dan kalau udah rata, adonan cake coklat ini yang akan kita tuangkan di atas lapisan karamel di dalam loyang. Tuangkan merata dan ratakan aja kalau udah masuk semua adonannya. Ini udah rata ya, lapisan kedua atau lapisan cake coklat. Selanjutnya tuangkan flan atau custard yang udah kita siapkan sebelumnya. Tuangkannya perlahan-lahan aja, gunakan sendok besar atau sendok sayur. Kita tuangkan perlahan seperti ini sampai habis. Ini kan lapisan cake coklatnya itu ada di bawah, sedangkan lapisan flannya kan yang ada di atas, seperti yang teman-teman lihat sendiri.
Tapi nantinya kalau berhasil, lapisan coklat dan flannya ini bakalan bertukar posisi. Jadi karena itulah cake ini dinamakan magic flan cake atau the impossible flan cake. Gitu ya teman-teman. Tutup menggunakan aluminium foil seperti ini. Nah, ini udah ketutup aluminium foil permukaannya. Panggang di oven yang sudah kita siapkan sebelumnya. Panggang selama 1-1,5 jam di suhu 150 sampai 160 derajat Celcius. Apinya api atas bawah. Kalian juga bisa kukus di api sedang, waktunya kurang lebih 1 jam. Setelah dipanggang selama 60 menit atau 1 jam, ini aku angkat. Dan coba kita cek apakah ini magic berubah posisinya. Dan ini dia hasilnya teman-teman, berubah posisi ya. Yang tadinya lapisan coklatnya itu di bawah dan sekarang dia posisinya ada di atas. Kenapa ini disebut magic cake? Ya karena itu ya teman-teman. Karena dia ada perpindahan posisi antara cake coklat dengan flannya. Cek kematangannya. Kalau kita tusuk hasil tusukannya bersih berarti udah matang. Ini kita biarin dulu sebentar sampai uap panasnya berkurang. Kalau kira-kira udah lebih dingin, tutup kembali dengan aluminium foil, masukkan kulkas, biarkan set selama minimal 4 jam. Setelah 4 jam, untuk mengeluarkannya, rendam dulu dalam air panas sampai kira-kira sepertiga loyangnya itu kerendam air panas seperti ini. Rendam selama 5-10 menit. Selanjutnya tinggal kita keluarkan aja dari loyang. Sisir pinggirannya menggunakan pisau. Ini kita sisir pinggirannya dengan hati-hati ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita keluarkan aja dari loyang. Nah seperti ini ya hasilnya. Ini kelihatan benar-benar misah bagian cake coklat dengan flannya. Ini udah kelihatan tukeran posisi. Jadi sekarang yang ada di tengah itu flannya. Untuk rasanya, ini biarpun bahan-bahannya simple, tapi rasanya nggak mengecewakan. Ini enak banget. Di video kali ini, aku membuat marmer cake dengan rasa strawberry dan coklat. Ini super lembut banget, recommended, enak banget, dan anti seret. Bisa banget buat dijadiin ide jualan dengan untung besar, dan sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Bahan-bahannya 330 gram mentega atau butter, boleh dimix dengan margarin, 225 gram gula halus, 8 kuning telur, 200 gram tepung terigu protein sedang, 27 gram susu bubuk, pasta vanila, pasta coklat, dan pasta stroberi untuk membuat motifnya nanti. Dan siapkan juga 7 putih telur, 1/4 sendok teh garam. Kalau kalian pakai yang salted butter, ini bisa di skip aja garamnya. Dan cream of tartar. Siapkan loyang tulban. Loyangnya aku pakai loyang kristal cantik dari Stain Cookware. Olesi loyang tulban dengan olesan Carlo atau oles margarin dan ditabur tepung terigu. Gula halus akan kita bagi menjadi 2 terlebih dahulu. Bagi aja kira-kira masing-masing setengah bagian. Satunya akan dicampur ke adonan mentega dan satunya lagi untuk kocokan putih telur. Ayak dulu bahan keringnya yaitu tepung terigu dan susu bubuk. Ini kita ayak terlebih dahulu supaya lebih mudah tercampur dan gak menggumpal. Dalam wadah masukkan mentega dan sebagian gula yang udah kita bagi tadi. Mix dengan kecepatan sedang hingga pucat dan mengembang. Nah kalau udah kayak gini, masukkan kuning telur dan kocok sampai rata. Masukkan kuning telurnya satu persatu, jangan dimasukkan sekaligus. Mix dengan kecepatan rendah dan jangan terlalu lama, kira-kira hingga tercampur rata. Kalau udah rata dan udah masuk semua kuning telurnya, masukkan tepung terigu dan susu bubuk yang sudah kita ayak sebelumnya. Mix kembali hingga rata. Jangan lama-lama, karena tepung terigu kalau terlalu lama di mixer bisa membuat cake-nya nanti menjadi keras.
Di wadah lain masukkan putih telur, 1/4 sendok teh cream of tartar, dan garam. Mix hingga berbusa. Masukkan gula halus yang udah kita bagi tadi. Masukkan secara bertahap selama 3 kali dan mix hingga soft cake. Mix sampai mengembang lembut seperti ini. Kalau kita angkat akan berbentuk seperti jambul. Ambil 1/3 kocokan putih telur, masukkan ke adonan mentega. Aduk sampai rata dan di sini kita boleh aduknya dengan cepat ya. Ambil 1/3 kocokan putih telur lagi, masukkan ke adonan kuning telur. Nah, di sini kita mulai aduk dengan perlahan. Terakhir, ambil 1/3 sisa kocokan putih telur. Aduk dengan perlahan dan hati-hati. Yang terakhir ini kita sebaiknya harus lebih hati-hati mengaduknya. Kalau udah rata seperti ini, bagi adonan menjadi 3 bagian. Sebaiknya lebihkan 1 bagian lebih banyak. Dan yang paling banyak ini akan aku beri pasta vanila. Aduk rata. Untuk 2 bagian lainnya, 1 diberi pasta coklat. Aduk rata. Dan bagian lainnya juga diberi pasta stroberi. Aku tambahkan pewarna makanan merah juga ya, supaya nantinya lebih menyala warnanya. Aduk hingga rata. Masukkan loyang tulban, dimulai dari bagian yang paling banyak atau bagian adonan putih, kemudian tumpuk dengan adonan coklat. Selang-seling aja buat motif sesuai selera. Beri adonan stroberi. Aku bikinnya kayak gini aja, teman-teman bisa atur sesuai selera. Kita selang-seling dan lakukan sampai adonannya habis. Ketuk-ketuk ringan loyangnya sambil kita goyangkan sedikit seperti ini. Menggunakan sumpit. Bagian atasnya kita putar-putar pakai sumpit kayak gini. Hanya di bagian atasnya aja ya. Lakukan gerakan memutar searah jarum jam. Kalau udah, tinggal dipanggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 165 sampai 175 derajat Celcius selama 45 menit atau sampai matang, atau tergantung oven masing-masing. Ini aku pakai oven top dari Mito. Oven top MO999, aku panggang 165 derajat Celcius selama 45 menit. Kalau udah matang, lakukan tes tusuk. Kalau hasil tusukannya bersih, berarti udah matang. Dan ini udah dikeluarkan. Kita tunggu selama beberapa menit sampai kuenya terlihat memisah dari loyangnya. Kalau udah terlihat memisah dari loyangnya, keluarkan dari loyang. Nah teman-teman, ini cantik banget hasilnya, merata dan hasil cetakannya mulus karena pakai loyang dari Stain Cookware. Tunggu hingga suhunya turun terlebih dahulu sebelum kita potong-potong. Kalau suhunya udah turun, siap dipotong-potong dan disajikan. Potong sesuai selera aja. Nah gimana? Cantik banget ya hasilnya dan motifnya juga terlihat tegas. Marmer cake ini rasanya benar-benar lembut, enak banget, wangi butternya terasa, dan saking lembutnya nggak mungkin seret kalau dimakan. Nah ini dia setelah semuanya selesai dipotong-potong. Ini cantik banget ya motif-motifnya dan kalian bisa kemas di box kertas seperti ini supaya lebih menarik. Kali ini aku membuat cake pandan yang sempat hits di Instagram, yaitu pandan ogura cake. Teksturnya benar-benar ringan, lembut, dan moist. Wangi pandan dan gurih santan ini enak banget, karena saking lembutnya ogura ini laris dijual. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Siapkan bahan-bahannya. Bahan A, 5 kuning telur dan 1 telur utuh, 85 ml santan kental,
Aku pakai santan kemasan 65 ml ditambah air 20 ml ya. 40 ml minyak goreng, 3/4 sendok teh pasta pandan atau sesuai selera, 1 sendok teh pasta vanila, 85 gram tepung terigu protein rendah, kemudian bahan B, 5 putih telur, 1 sendok makan air jeruk nipis, setengah sendok teh garam, dan 95 gram gula halus atau gula pasir berbutir halus. Pertama kita campur semua bahan A, masukkan telur ke dalam wadah, masukkan santan, minyak goreng, pasta vanila, pasta pandan, di sini aku masukin setengah sendok teh dulu. Dan untuk tepung terigunya diayak terlebih dahulu supaya lebih mudah tercampur dan gak menggumpal. Aduk menggunakan whisker. Aku pakai whisker rangkaian baking set dari Stain Cookware. Satu setnya udah dapat whisker, spatula, rolling pin, sendok takar, dan cetakan cookies kayak gini. Selain desainnya yang lucu banget, ini bener-bener multifungsi, terutama whiskernya ini nih. Aduk hingga rata. Kalau udah rata, sisihkan sebentar. Nah, sebelum eksekusi bahan B, aku mau siapin ovennya dulu. Kita nantinya akan panggang dengan teknik Au Bain Marie, di mana siapkan loyang besar berisi air setinggi 1,5 cm di dalam oven. Panaskan ovennya, set suhu 160 sampai 170 derajat Celcius. Aku pakai oven Neo MO666 dari Mito. Sekarang kita akan mix bahan B, masukkan putih telur, garam, dan perasan jeruk nipis ke dalam wadah atau bowl mixer. Aku menggunakan mixer Mito MX100, pasang balon whisk di attachmentnya. Mix dengan kecepatan sedang sampai berbusa. Nah, kalau udah berbusa, selanjutnya masukkan gula halus secara bertahap. Aku masukin 1/3 dulu ya. Mix kembali sampai gulanya kira-kira larut. Kecepatannya masih sedang ya. Ini kita mix sebentar aja. Masukkan kembali 1/3 gula. Dan mix kembali. Ini juga sebentar aja, kira-kira 30 detik. Pokoknya sampai kira-kira gulanya larut. Masukkan 1/3 gula terakhir. Mix kembali. Nah, kalau semua gulanya udah larut, kemudian kita naikkan kecepatan mixer pakai speed yang paling tinggi. Mix terus sampai kocokan putih telur soft peak atau sampai stiff peak seperti ini stiff peak, tapi jangan sampai lebih kaku dari ini ya. Ambil 1/3 bagian bahan B, masukkan ke bahan A, aduk lipat menggunakan spatula. Jadi aduk lipat itu seperti ini, diambil dari bawah sambil membalikkan spatula berputar ke atas dan ke dalam adonan. Kemudian ini diaduk perlahan sampai tercampur. Masukkan lagi 1/3 bahan B, aduk lipat lagi sampai tercampur. Lakukan hal yang sama untuk 1/3 bahan B terakhir. Aduk lipat sampai benar-benar rata, tapi jangan terlalu lama ngaduknya. Pastikan nggak ada endapan bahan A di dasar wadah. Tuang ke dalam loyang yang sudah dialasi kertas baking. Aku pakai loyang persegi ukuran 20 cm. Ratakan bagian atasnya. Hentak-hentakan loyang untuk mengeluarkan udara berlebih. Panggang di oven dengan loyang besar berisi air yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di api atas bawah selama 45 sampai 60 menit atau sampai matang. Suhunya tadi di suhu 160 sampai 170 derajat Celcius ya. Begitu udah selesai dipanggang, biarkan dulu selama 3 menit. Setelah itu balikan ogura pandan dengan hati-hati. Lepaskan loyang. Lepaskan kertas baking secara perlahan. Dengan hati-hati ya teman-teman.
Di fase ini, oguranya masih sangat rapuh karena masih panas. Biarkan suhunya turun, baru bisa kita balik dan potong-potong. Karena udah dingin, ini kita balik dulu. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Ini udah kelihatan lembut banget. Selanjutnya, potong-potong sesuai selera. Kalian bisa lihat ya, ini teksturnya benar-benar lembut, fluffy, wangi pandan dan santan. Bagi penggemar pandan, wajib coba. Begitu dicicipin, cake-nya meleleh di mulut. Recommended banget ya teman-teman. Sebelumnya, aku udah pernah membuat ogura pandan. Kali ini aku membuat chiffon pandan yang kelembutannya nggak kalah lembut sama ogura. Cake ini super lembut, menul-menul, enak banget. Chiffon cake emang mirip sama ogura, tapi sebenarnya apa ya perbedaannya? Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Siapin dulu bahan-bahannya. Bahan A, 6 kuning telur, 100 ml santan kental, aku pakai santan kemasan 65 ml ditambah 35 ml air, 70 ml minyak goreng, 1 sendok teh pasta vanila, 1 sendok teh pasta pandan, 110 gram tepung terigu protein rendah. Bahan B, 6 putih telur, 1 sendok makan perasan jeruk nipis, setengah sendok teh garam, 120 gram gula halus atau gula pasir berbutir halus. Nah, itu aja bahan-bahannya. Untuk cara pembuatannya, yaitu teknik pencampuran adonannya itu mirip banget sama pembuatan ogura. Pertama, kita campur semua bahan A, masukkan kuning telur ke dalam wadah, masukkan juga bahan lainnya, masukkan minyak goreng, santan, pasta vanila, dan pasta pandan. Kemudian kita aduk menggunakan whisker, aduk hingga rata. Untuk tepung terigunya kita ayak terlebih dahulu, biar lebih mudah tercampur dan gak menggumpal. Kalau udah diayak, kemudian kita aduk menggunakan whisker, aduk hingga rata. Kalau udah rata, kemudian kita sisihkan sebentar. Sebelum eksekusi bahan B, aku mau siapin ovennya dulu. Kita panasin dulu ya ovennya 15 menit sebelum adonan kuenya masuk. Nah, perbedaannya dengan ogura, chiffon ini nggak pakai teknik au bain-marie. Jadi bisa langsung dipanggang aja tanpa harus menyiapkan loyang besar berisi air. Set suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah. Aku pakai oven top MO999 dari Mito. Oven ini aku rekomendasikan buat teman-teman yang baru mulai belajar baking karena ukurannya tuh pas banget buat pemula. Harganya terjangkau dan daya wattnya rendah, yaitu 350 watt. Lumayan banget kan? Sekarang kita akan mix bahan B, masukkan putih telur, garam dan perasan jeruk nipis ke dalam wadah atau bowl mixer. Mix dengan kecepatan sedang sampai berbusa. Nah, kalau udah berbusa, selanjutnya masukkan gula halus secara bertahap. Aku masukin sepertiganya dulu. Mix kembali sampai gulanya kira-kira larut. Kecepatannya sedang ya teman-teman, masih sedang. Mixnya sebentar aja sampai kira-kira gulanya larut. Masukkan kembali sepertiga gula. Dan mix kembali. Ini kita mixnya juga masih sebentar aja ya, kira-kira 30 detik. Masukkan sepertiga gula terakhir. Mix kembali sampai kira-kira tercampur. Dan selanjutnya naikkan kecepatan mixer pakai speed tinggi. Mix terus sampai kocokan putih telur soft peak. Nah, soft peak itu seperti ini ya teman-teman. Kalau kita angkat whisknya, adonannya itu bakalan membentuk seperti jambul. Seperti ini. Itu namanya soft peak. Bisa sampai firm atau stiff peak asal jangan sampai hard peak.
kalau udah hard pick, udah bener-bener kaku gitu, kocokannya bakalan susah tercampur ke adonannya. Ambil sepertiga bagian bahan B, masukkan ke bahan A, aduk lipat menggunakan spatula. Masukkan lagi sepertiga bahan B, aduk lipat lagi sampai tercampur. Lakukan hal yang sama untuk sepertiga bahan B terakhir. Ini kita aduk aja sampai benar-benar rata dan pastikan nggak ada endapan bahan A di dasar wadah. Kalau udah rata adonannya, sekarang siap dituangkan ke dalam loyang. Langsung aja kita tuangkan adonan ke dalam loyang chiffon. Nah, loyang chiffon tuh seperti ini. Ini khusus untuk chiffon cake. Ada yang pinggirannya miring kayak gini, ada juga yang lurus. Nah, ini aku pakai yang miring ya, ukuran 20 cm. Dan uniknya nih teman-teman, loyang chiffon ini nggak boleh dioles apapun. Disitulah keunikan pembuatan chiffon ini. Jadi chiffon ini berbeda dari jenis cake lainnya karena dari loyangnya itu juga ya. Ratakan bagian atasnya. Karena loyangnya ini bongkar pasang, untuk mengantisipasi terjadi kebocoran, kita beri alas loyang yang lebih besar atau yang lebih lebar sebelum kita masukkan ke dalam oven. Nah, ini aku pakai loyangnya oven aja ya. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya, taruh di rak bawah, rak yang paling bawah. Panggang di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama 60 menit atau sampai matang. Kalau di bagian atas chiffon mengembang dengan dahsyat sampai ngekrek seperti ini, jangan kaget, itu hal yang wajar. Nah, setelah matang dan keluar dari oven, loyang chiffon harus dibalik terlebih dahulu, jangan langsung dikeluarkan. Karena cake-nya benar-benar lembut, begitu kena udara luar bisa langsung kempes. Jadi kita gunakan botol untuk menyangga. Contohnya seperti ini. Tunggu dingin dulu selama 1-2 jam baru boleh dikeluarkan dari loyang. Setelah 1 jam, kalau udah dingin bisa kita keluarin dari loyangnya. Nah, part yang paling sulit adalah mengeluarkan chiffon dari loyangnya. Karena kan kita nggak boleh oles apapun kan tadi. Jadi untuk mengeluarkan, ini kita sisir dulu bagian pinggirnya menggunakan pisau atau spatula. Perlahan dan hati-hati. Loyangnya digeser dan diputar sampai semua bagian pinggirannya tersisir. Oh iya, bagian loyang yang di tengah ini kita sisir juga ya pinggirannya. Dan kalau udah, tinggal kita lepasin aja dari loyangnya. Untuk bagian bawahnya, kita pisahkan juga dengan hati-hati, seperti ini. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini masih kurang rapi, masih perlu banyak belajar lagi. Tapi alhamdulillah, ini not bad ya menurutku. Kurasa kalau pakai loyang chiffon yang lurus bakalan lebih mudah buat ngelepasinya. Teman-teman bisa lihat ya, ini tuh menul-menul banget. Keempukan dan kelembutannya itu udah kerasa. Dan kalau kita coba potong, nah tuh teman-teman lihat ya pori-porinya. Cake ini benar-benar lembut banget. Rasanya kurang lebih sama ogura yang kemarin. Tapi bedanya kalau ini tuh nggak selembab ogura. Lebih kering, tapi tetap moist. Kemudian aroma panggangnya lebih kerasa. Dan dari segi tekstur, pori-porinya ini lebih lebar. Kesimpulannya nih, perbedaannya ada di teknik panggang dan jenis loyangnya. Makasih banyak udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.